Itu di Malaysia ini kan beri waktu ditentukan. Ini 2 tahun. Kadang nyambung, intinya kebanyakan itu 2 tahun kontraknya. Nah, orang yang berakal, orang yang jenius, yang pintar, dia tidak akan megah-megah hidupnya di Malaysia. Dia akan kirim harta, mau pegawaian, mau hasil, mau gaji, kirim Jok Lombok, Jok Seninah di Lombok, bangun balik di Lombok, dia usaha di Lombok, karena pasti dia akan balik setelah 2 tahun. Maka orang yang seperti ini ketika datang Pak Cik, kamu ini udah habis kontrakmu, harus pulang, ini paspormu. Maka dia aman, santai. Oh, harta saya banyak, dan ini uang saya pakai pulang ada. Datang balik, tidur naik, pegawaian wahara, usaha uang kepiak, uang persiapan sebelum-sebelumnya. Tapi kalau orang bodoh, orang yang tidak pintar, dia di sana bisa kepeng, ngirim di Arab, sisi belanja, bangun balik di Malaysia, terus poya-poya di sana. Pas waktu 2 tahun datang Pak Cik, pinang, susah, dan semua nulik, karena tidak bawa uang. Datang balik utang numpuk, tambangan di selesai, balik jadi bodoh priri, susah. Maka jadi dengan jogang. Untuk waktunya talim, nanti kalau sudah berhenti dikode diketuk pintunya insya Allah. Karena segera kita akan mulai mendengarkan bayan yang disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Sofyan As-Sauri. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan. Kita bersyukur Allah SWT perkenalkan kita ini dalam usaha sak mulia ini. Perkenalan dari Allah SWT oleh kerja yang mulia. Artinya terpilih si Allah SWT itu niki jadi dai, keluarga untuk jadi dai. Seminat selamat ke bahkan kampung kita ini sudah dimasuki oleh dai niki suatu anugerah yang besar. Maka penting kita tahu apa sih maksud. Jadi apa maksud untuk menjadi dai, apa maksud kita dikenalkan dengan usaha yang mulia ini. Mungkin usahanya Rasulullah, kerjanya Rasulullah dulu. Dai ini adalah kerjanya Rasulullah dan sahabat. Begitupun istri-istri Rasulullah, istri sahabat itu semuanya itu adalah dai. Para wanita-wanita di zaman Nabi SAW. Jadi maksudnya itu kata ulama adalah untuk merubah apa yang kita rubah dalam kerja yang mulia ini, yaitu untuk taghyirul yakin, untuk merubah keyakinan. Keyakinan yang mana yang kita rubah? Sambil satu rubah keyakinan, yaitu taghyirul yakin, minal yakinil makhluk ila yakinillah ta'ala. Ini yang pertama, yaitu kita merubah dari keyakinan kepada makhluk menuju yakin kepada Allah. Ini yang kita rubah. Nah, jadi sedikit demi sedikit, karena kebiasaan kita ini masih yakin dengan makhluk. Apa namanya makhluk? Makhluk itu ya gairullah. Selain Allah SWT itu makhluk. Yakin kepada suami, yakin kepada pekerjaan suami, yakin kepada perdagangan, itu namanya makhluk. Nah, jadi kebanyakan kita ini yakinnya kepada selain Allah SWT. Contoh kecil saja, ketika kita susah, gelisah, masalah ekonomi, masalah harta, tidak pernah kita ini memikirkan bahwa rezeki itu dari Allah. Terkadang apa yang saya kerjakan, aku yang gaul nih, hari penuh kepeng, aku ya. Jadi terkadang Allah itu kita belakangi. Wah mentok, wah lelah, kepegawaian, wah nyari nafkah sana sini. Baru kan angkat tangan berdoa kepada Allah SWT. Padahal bukan demikian. Jadi Allah SWT ini wajib kita utamakan. Wajib kita utamakan ketika ada masalah, ujian ekonomi, bahkan ketika kita sakit, ketika apapun ujian, musibah yang menimpa kita di dalam kehidupan itu, maka utamakan Allah SWT. Itu maksudnya. Ketaklim itu maksudnya muzakarah, bayan, subuh, masturah. Itu maksudnya.
agar keyakinan kita ini betul-betul yakin yang betul kepada Allah SWT. Maka dulu ada kisahnya Nabi Musa. Suatu waktu Nabi Musa itu beliau sakit. Nabi Musa ini sakit tian, sakit perut. Maka beliau munajat kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu ini sakit, maka sembuhkan hamba. Maka Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah SWT, Nabi Musa, kau ambil itu daun jambu itu, kata satu riwayat itu daun jambu, lalu kau kunyah-kunyah, kau minum airnya. Maka Nabi Musa langsung boyak begedeng niki, kusok nyamuk batu niki, lalu kunyah-kunyah, air niki sininem, sembuh beliau. Maka beliau disembuhkan oleh Allah SWT asbab kusok nyamuk batu niki. Maka di lain waktu berapa bulan atau berapa hari kemudian balik sakit Nabi Musa. Nah, tetapi Nabi Musa langsung dia ambil daun jambu itu. Nah, sehingga Nabi Musa Allah kepada SWT ini awaknya langsung diambil daun jambu, maka kemudian dikunyah-kunyah dan ini sehat. Bahkan saya yang sakit lalu munajat, ya Allah, kemarin pas saya sakit Engkau perintah aku ambil daun jambu ini sembuh, sekarang tidak. Maka Allah berfirman, wahai Musa, kemarin itu kamu dahului saya, rubin aku simpen dulu. Setelah aku perintah ambil daun jambu baru kau sembuh. Lalu nani daun jambu itu dulu. Setelah itu kamu setelah tidak bisa sembuh baru ke aku. Nah, ini satu contoh ya. Jadi Nabi Musa itu tidak boleh kita katakan tidak yakin kepada Allah. Tetapi setiap apa kisah-kisah itu menunjukkan sebagai pelajaran bagi kita. Nah, itu sebagai contoh bagi kita itu utamakan Allah dalam setiap segala permasalahan. Yakin kita kepada Allah SWT yang betul, bahwa dia Allah SWT Khaliq. Allah itu yang maha menciptakan. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Diri kita, perbuatan kita itu diciptakan oleh Allah. Nah, jadi kita yakin bahwa semuanya itu Allah yang ciptakan. Nah, karena Allah itu Khaliq. Karena jelas dulu kita tidak ada. Kita ini di mana 100 tahun yang lalu itu kita belum ada. Kemudian diciptakan, kita sekarang ada. Nah, kalau kita tidak ada ya jelas masalah pun tidak akan ada. Misal siapa yang tidak sebelum ada saat ini, mungkin masih di alam rahim, atau belum lahir ada bayi, dia belum ada saat ini, ya tidak ada masalahnya. Dia susah isi harta benda, dia susah isi utang piutang, nggak susah dengan ekonomi, karena dia tidak ada. Ketika orang itu ada, maka diuji oleh masalah, diuji oleh ekonomi, sakit dan lain sebagainya. Artinya bahwa Allah yang menciptakan kita dan segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah SWT. Itu harus kita yakin. Allah menciptakan kita. Maka kemudian permasalahan itu pun diciptakan oleh Allah sebagai ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusikum wa basyiris sabirin. Ini manik Allah. Aku itu manik Allah. Walanabluwannakum, lam di sini pasti dan pasti maksudnya. Pasti dan pasti aku akan uji kalian. Diuji dengan apa? Ketakutan, takut dengan segala macam. Diuji kita. Ketakutan dengan musibah, gempa bumi semua, ketakutan kemiskinan, ketakutan. Diuji oleh Allah SWT, itu ujian. Maka setiap ujian itu datang, maka apapun bentuknya, baik ujian kesakitan, ekonomi, perasaan, apapun ujian itu, maka yang terbaik adalah bersabar. Wa basyiris sabirin. Maka orang yang beruntung, yang bahagia, yang bergembira, yang tidak akan terkesan dengan semuanya itu orang yang sabar, orang yang bersabar. Nah itu. Jadi itu yang pertama itu adalah bagaimana taghyirul yaqin minal yaqinil makhluq ila yaqinillahi ta'ala. Ini yang pertama, yang kita catat atau kita ingat bahwa maksud kita adalah untuk merubah keyakinan kita dari yakin kepada makhluk menuju yakin kepada Allah. Kemudian yang kedua itu adalah taghyirul yaqin, merubah keyakinan minal yaqinid dunya ila yaqinil akhirah. Dari yakin kita kepada dunia menjadi yakin kepada akhirat. Jadi dai harus begitu. Baik suami maupun istri itu dai namanya. Dai laki-laki, dai perempuan. Maka jangan sampai suami saja yang yakin, istri tidak. Bahkan istri yang mesti lebih yakin daripada suami, artinya dia adalah generator daripada suami. Begitu. Kalau istrinya galau susah itu suami juga ikut susah. Jadi begitu maksudnya. Nah, jadi bukan hanya ini perubahan bagi orang laki-laki saja, tapi ibu-ibu, para wanita pun harus begitu. Dari yakin kepada dunia daripada menuju yakin ke akhirat, maksudnya harus kita berpikir. Sehingga makin ini kan kebanyakan kita ini masih merasa tidak akan mati. Kita merasa tidak kekal ya dunia. Bangun semua kita dunia ini yang kita perindah, perbanyak, pikirkan hari-hari. Tak pernah kita pikirkan bagaimana bangunan di surga, bagaimana bangunan kita di akhirat, bagaimana bekal kita di akhirat tuh. Kadang sehari itu kalau kita pikirkan begitu. Nah itulah maksudnya kalau masuk wa ta'alim dai, maksudnya untuk begitu. Dari yakin kita kepada dunia ini menuju yakin kepada akhirat. Jadi bukannya tidak boleh bangun rumah megah, enggak. Bukan tidak boleh kaya, enggak. Para nabi banyak yang kaya, para sahabat banyak yang kaya. Siapa yang terkaya di dunia ini? Coba Nabi Sulaiman. Sekarang kekayaannya, bangunannya sekarang ini kan Masya Allah. Keramik paling semalam keramik paling 1 juta, 2 juta. Harganya dus.
Tapi kalau Nabi Sulaiman itu Masya Allah terbuat dari permadani emas, intan, berlian. Itu tempat duduknya, kursi doang ini permata, zamrud. Masya Allah. Makanya sekarang itu kenapa diperkelahikan, keributan? Itu harta benda Nabi Sulaiman yang dicari. Itu kata sejarah dikisahkan tuh ada harta Nabi Sulaiman itu ada di Masjid Aqsa itu, di bawah masjid apa? Masjid Aqsa itu tertanam. Itulah maka orang Yahudi itu menyerbu menguasai itu. Katanya ada harta Nabi Sulaiman tertanam di bawah Masjid Aqsa. Masya Allah. Walaupun para orang lebui doang beli zamrudnya Nabi Sulaiman itu mau kemangkin iki baru beli lombok niki si harga. Saking mahal zamrud zaman Nabi Sulaiman itu. Belum yang lain itu kekayaan Nabi Sulaiman. Artinya bukan dilarang. Tidak dilarang untuk bangun rumah atau apa. Tapi maksudnya maksudnya ulama itu keyakinan jangan. Artinya keyakinan jangan terkesan, jangan terpengaruh sehingga itu menyebabkan kita lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat. Itu makna taghyirul yakin minal yakin di dunia ila yakin akhirat itu. Kita rubah setelah kita jadi dai, majelis seniman dai, udah jadi dai ini harus kita rubah keyakinan kita ini dari dunia kepada akhirat. Karena dunia ini kan sementara. Berapa orang yang sudah meninggalkan kita? Sahabat julu kan kita tokol, rubin tetokol bareng nani wale kubur. Rubin tebarang berjaring nani wale kubur. Rubin tebarang makan makin wale kubur. Kita pun pasti begitu. Pirang jaga semenit, 2 menit, sebulan, 2 bulan dari hari detik ini kita nggak tahu. Yang jelas pasti tidak tulah jawab searah akhirat dikit. Nah itulah maksudnya agar kita yakin bahwa rumah kita sebenarnya ini tempat kita yang abadi itulah akhirat. Di dunia ini malah ibarat kita nyodoh. Maka ulama contohkan, bahkan di dalam hadis juga Imam Ghazali itu mencontohkan bahwa kita ini malah ibarat musafir. Masalahnya, contohnya misal yang tidak lalu bermusafir dari TKI atau TKW ke Malaysia misal, maka itu di Malaysia ini kan berbeda waktu ditentukan. Ini 2 tahun, kadang nyambung, intinya kebanyakan tuh 2 tahun kontraknya. Nah, orang yang berakal, orang yang jenius, yang pintar, dia tidak akan megah-megah hidupnya di Malaysia. Dia akan kirim harta, mau pegawaian, mau hasil, mau gaji, kirim jok Lombok, jok Seninah di Lombok, bangun Bali di Lombok, pihak usaha di Lombok, karena pasti dia akan balik setelah 2 tahun. Maka orang yang seperti ini ketika datang Pak C, kamu ini udah habis kontrakmu, harus pulang, ini paspormu, maka dia aman, santai. Oh, harta saya banyak dan ini uang saya pakai pulang ada. Datang balik, tinduk mai, pegawaian wahara, usaha wah tepiak, wah persiapan sebelumnya. Tapi kalau orang bodoh, orang yang tidak pintar, dia di sana habis pisang kepeng, ngirim di Arab, sisi belanja, bangun balik di Malaysia, terus poya-poya di sana. Pas waktu 2 tahun datang Pak C, pinang, susah dan semelule karena tidak bawa uang. Datang balik utang numpuk, tambah nanti belum selesai, balik ini bodoh periri, susah. Maka jeluik dengan jogang. Nah itu contoh sebagai kita itu begitu di dunia ini. Bukan tempat kita di dunia ini merantau. Sementara ya tertuna. Nah untuk persiapan dengan mangkin, dari ibadah, dari persiapan amal-amalan, maka susah pas sekarat doang pinang dah. Benar amalan dia. Tetapi untuk persiapan, bagaimana kematian ulama-ulama dulu senang dia. Itu wali-wali dulu, ulama-ulama dulu menanti kematian tapi tidak cari kematian. Nah, kenapa? Karena kematian itulah jisrun, adalah jembatan. Jisrun al-habib ilal habib, yaitu jembatan daripada kekasih menuju ke kekasihnya. Itu bahasa Nabi. Kekasih kita Allah, kekasih kita Rasulullah. Bagaimana kita bertemu kalau tidak meninggal dulu? Bagaimana kita akan bertemu kalau kita tidak meninggal? Itu maksudnya para ulama. Nah yang ketiga itu adalah taghyirul yakin, merubah keyakinan dari yakinil amwal ila yakinil amal. Nah, jadi dari yakin kepada harta benda menuju yakin kepada amal-amal agama. Ini maksud dari ini. Karena kita ini kan kebanyakan masih yakin dah harta benda. Yakin dah harta benda. Sekarang maaf, andai udah telang kepeng ke sejuta pinang. Malah batur ditelanjarin, ya Allah, ini tidak. Itu kenapa? Karena itu keyakinan kita ini masih. Tapi kalau sekarang amal telang apa salat dua ndek, selalu santai. Nah, itulah makanya kita belajar terus menerus. Sementara agar kita ini dari yakin kita dari amal ini menjadi yakin kepada amal harta benda. Dulu sahabat, jangankan sahabat udah tidak bagaimana ketinggian makom sahabat. Ulama saja, masya Allah. Ulama saja itu kalau dia terlewat amalan agama, terlewat amalan ini menangis mereka, menangis luar biasa. Imam Syafi'i yang baca Al-Quran sejauh ini pinang, susah, karena terlewat, saya tidak bisa kembali lagi. Makanya Ghazali katakan yang paling jauh itu apa? Paling jauh itulah masa lalu. Masa lalu itu yang paling jauh. Sekarang semenit yang tadi itu tidak bisa kita kembali lagi. Padahal semenit tapi jauh dia. Maka itu lama itu dulu kesedihannya, kesusahannya ketika mereka hilang amal-amal agama, terlewat amal-amal agama. Itulah maksudnya masyarakat kita. Ini semua kita belajar.
kita belajar terus ya, tadi Mas Puro, bayang Mas Puro, keluar 3 hari, keluar Mas Puro itu, biar terus kita ini agar keyakinan kita kepada amal-amal agama itu tinggi. Hari-hari yang pun itu menggawe untuk amal niki. Belum saya perbaiki amal saya, sholat sunat saya, baca Al-Quran saya, sedekah saya, itu terus. Tapi kadang kita ini hari-hari apa? Meminta dan membati berdagang nih, meminta berhasil itu terus, sehingga tidak ada pikir kita untuk agama. Apakah dia enggak apa dilarang? Silahkan, namanya orang usaha, silahkan. Yang bisa untuk berdagang minyak sengit pasti berbeda-beda. Berdagang lekon pasti kita butuh untung, cari untung, dan itu perlu kita pelajari bagaimana agar dapat untung. Tapi maksud Masya itu jangan sampai keyakinan kita untuk itu saja. Gara-gara kita untung minyak sengit, burung sembahyang, itu maksudnya. Gara-gara pikiran tentang tahun berjalan hari sama udang, burung berjumat. Nah ini yang dimaksud Masya. Ini yang dimaksud. Jangan sampai amal agama itu terlewatkan, terbengkalai, buang ke ibadah gara-gara harta benda itu. Bukan kita dilarang untuk harta benda. Makanya dalam Al-Quran Allah perintah, "Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Tetapi itu setelah sholat, setelah ibadah dulu, baru bertebaran untuk mencari rezeki, mencari nafkah. Begitu maksudnya Masya. Jadi jangan salah paham. Tidak pada ini tujuan akhirat doang, dunia dia enggak. Tetap dunia, tetapi dunia ini tidak menjadi sebab terhalangnya ibadah kepada Allah. Itu maksudnya. Nah, 3 perkara ini penting Bapak Ibu melihat. Karena ini maksud dakwah ini kata masyayikh kita ulama, yaitu untuk tadghirul yakin, untuk taghyirul yakin, untuk merubah keyakinan kita tadi. Karena sebab semua permasalahannya karena keyakinan. Sebab permasalahan ini semua karena keyakinan. Maka yakin kita ini dulu dibentuk, keyakinan kita dulu ini dulu dirubah. Dari yakin kepada dunia, kepada makhluk, kita rubah menjadi yakin kepada Allah. Dulunya kita yakin kepada dunia, rubah menjadi yakin kepada akhirat. Dulunya yakin kepada harta benda, rubah menjadi yakin kepada amal agama. Dan sering kita dengar bahwa kaya itu tidak akan menjadi orang mulia, tidak akan menjadikan orang itu mulia. Miskin pun tidak akan menjadikan orang itu hina. Tapi orang itu akan mulia kalau bertakwa, dan hina kalau dia maksiat atau tidak bertakwa kepada Allah. Inilah poinnya, ini kuncinya bagi orang beriman ini. Nah, di mana agar senantiasa mentaati Allah SWT. Maka perkara ini penting. Nah, untuk kita dapatkan itu bagaimana kita buat suasana-suasana. Jadi suasana seperti ini. Jangan kita melihat teman, jangan kita melihat berapa orang. Sendiri tidak apa-apa, karena kita buat bayi masturah, tali masturah untuk diri kita, bukan orang lain. Kata ulama, dakwahnya untuk diri kita, ngaji untuk diri kita. Yang lain itu penyemangat kita saja. Jangan kita terkesan dengan banyak atau sedikitnya orang. Karena untuk kita yang butuh, kita yang mau berubah diri. Yang lain ini hanya penyemangat kita saja. Membuat kancil semakin semangat, begitu saja. Nah, tetapi untuk kita saja, bukan berarti buat kancil untuk saya taat, enggak. Mesata betul-betul pirangan, betul-betul tawajud, insya Allah makin bertambah keilmuan dan bertambah juga amal kita, ketaatan kita kepada Allah SWT ini. Jadi kita untuk diri kita tanamkan bahwa saya belajar, saya taklim, saya baca surah untuk diri saya. Jangan sampai si fulana ini tidak datang, tidak buat, enggak. Sendiri walaupun kita tetap buat, karena itu diri kita. Kemudian yang kedua itu senantiasa melihat keburukan kita sendiri. Jangan pernah melihat keburukan atau kekurangan daripada saudara kita. Sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kebanyakan orang itu melihat daripada apa istilahnya itu, soda itu artinya kempiling itu, kotoran yang kecil di dalam mata saudaranya, tetapi dia tidak bisa melihat jiz'an itu artinya batang kayu yang nempel atau menghalangi daripada matanya sendiri. Kalau ada istilah itu mengatakan kuman di seberang sana nampak jelas, gajah di depan mata tidak bisa dilihat. Memang ini dari hadis Nabi SAW. Dari Abu Hurairah itu hadis riwayat Imam Bukhari itu sahih, bahwasanya kebanyakan debu mampu kita lihat. Kempiling itu kan kocet debu sapiak, penentang ke kempiling ini kecil sekali, tapi pedas itu serius. Debu banyak berbatang mempong di penentang dan ekor itu serius. Itu sebagai ibadah bagi kita bahwasanya jangan sampai kita melihat kekurangan saudara kita, aib saudara kita. Sibukkan diri melihat kekuranganmu, maka kau tidak akan sibuk melihat kekurangan saudaramu. Itu bahasa Imam Ghazali. Jadi sibukkan diri. Kekurangan saya maksudnya apa? Saya putar pasti banyak kekurangan. Ini belum saya jalankan, saya belum mantap tajwidnya, belum mantap ininya, belum. Itu namanya kekurangan. Kekurangan itu bukan berarti itu nih berzina, itu nih mencuri, merampok, enggak. Itu dosa, namanya dosa besar yang enggak perlu dilihat cari, jelas. Ini masih kekurangan itu banyak amal-amal yang belum kita amalkan. Itu sibukkan diri. Saya belum ini. Jadi orang yang sibuk melihat kekurangannya tidak ada waktu, ada sempat melihat kekurangan saudaranya. Kemudian yang terakhir caranya itu adalah kita bagaimana tambah semangat kita, pengorbanan kita dalam agama ini. Bagaimana kita bentuk jamaah, kita buat baik keluar insyaallah masuk lagi. Udah dekat bulan apa kita kemarin keluar itu, sudah dekat waktu kita bentuk jamaah masuk lagi insyaallah nih. Makanya Bapak Ibu SWT nanti di dalam ini bentuk insyaallah siapa-siapa kita dalam waktu dekat ini kita keluar masuk lagi insyaallah. Nah, nanti kita bentuk dulu siapa yang siap, nanti ditulis namanya dan nanti bukunya atau nama-nama itu dikeluarkan insyaallah. Oleh buku tulisan. Benar Allah SWT, salah dari kelebihan saya sendiri, kita niat amalan sampaikan. Subhanallah dan bihamdihi, subhanallah dan bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.